Laporan kinerja bisnis asuransi jiwa kuartal 1 ini disajikan berdasarkan data laporan keuangan unaudited dari 56 perusahaan asuransi jiwa. Berdasarkan data laporan periode kuartal 1 ini, ada beberapa hal penting yang dapat dijadikan fondasi untuk menatap sisa tahun 2025 dengan lebih positif dan optimis. Pada periode kuartal pertama tahun 2025 ini, Bapak Ibu rekan-rekan media, kami melihat industri asuransi jiwa masih mempertahankan kinerja terbaiknya dengan mencatatkan pertumbuhan positif pada total pendapatan premi. Di mana hingga Maret 2025, total pendapatan premi industri asuransi jiwa tercatat sebesar 47,45 triliun rupiah, bertumbuh 3,2% secara year on year. Jadi dibandingkan dengan kuartal 1 tahun 2024. Dari sisi klaim, setelah terus naik sejak 2 tahun terakhir, di awal tahun 2025 ini, klaim asuransi kesehatan terlihat turun sebesar 2,2% dengan total nilai sebesar 5,83 triliun rupiah. Selanjutnya, Bapak Ibu, kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi jiwa kian meningkat. Hal ini dapat ditunjukkan melalui peningkatan jumlah total tertanggung sebanyak 19,7%, sehingga total tertanggung industri asuransi jiwa sampai dengan Maret 2025 berjumlah 97,86 juta orang. Pada slide berikut ini, Bapak Ibu, saya beserta Ibu Karin Zulkarnain dan Bapak Simon Imanto akan memaparkan lebih detail terkait hasil kinerja industri asuransi jiwa Q1 2025. Next slide please. Total pendapatan industri asuransi jiwa kuartal 1 2025 tercatat sebesar 50,16 triliun rupiah, yang mana angka ini mengalami penurunan 17,5% jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2024. Slide berikutnya. Di tengah kondisi ekonomi yang masih menghadapi berbagai tantangan, industri asuransi jiwa tetap menunjukkan resiliensi dengan mencatatkan kinerja positif khususnya dari sisi pendapatan premi. Sepanjang periode Januari hingga Maret 2025, industri asuransi jiwa berhasil menghimpun total pendapatan premi sebesar 47,45 triliun rupiah, bertumbuh 3,2% secara year on year. Jika dilihat berdasarkan metode weighted premi yang disetahunkan, pendapatan premi tercatat mengalami peningkatan yang lebih tinggi lagi, yaitu sebesar 8,1% menjadi 31,46 triliun rupiah. Berikut ini Bapak Ibu, rekan-rekan, kami sampaikan secara lebih detail terkait dengan pendapatan premi asuransi jiwa periode Q1 2025 ini. Next slide. Berdasarkan produk, dominasi pendapatan premi dari produk asuransi jiwa tradisional masih berlanjut. Pada Q1 ini, pendapatan premi dari produk tradisional sebesar 30,95 triliun rupiah, peningkatan sebesar 15,6% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sedangkan pendapatan premi dari produk unit link asuransi jiwa yang dikaitkan dengan investasi tercatat sebesar 16,5 triliun rupiah. Meskipun pendapatan premi dari produk unit link terlihat turun, namun penurunan yang terjadi di awal tahun 2025 ini tercatat lebih rendah jika dibandingkan dengan penurunan di tahun 2024 lalu, seiring dengan peningkatan pemahaman masyarakat tentang perlindungan asuransi jiwa serta semakin ketatnya pengawasan regulator terhadap penjualan unit link. Kedepannya, Bapak Ibu, rekan-rekan media, kami yakin produk ini akan kembali diminati oleh masyarakat. Kontribusi dari produk asuransi jiwa tradisional dan unit link masing-masing adalah sebesar 65,2% untuk tradisional dan 34,8% untuk pendapatan premi dari produk unit link. Selanjutnya, berikutnya adalah Bapak Ibu, total pendapatan premi yang dilihat berdasarkan tipe pembayaran. Sebanyak
62,6% dari total pendapatan premi berasal dari premi yang bersifat reguler, berkala. Sementara sisanya 37,4% datang dari premi yang bersifat premi tunggal, sekali bayar. Sepanjang periode Januari hingga Maret 2025, pendapatan dari premi reguler tercatat tumbuh 9,1% menjadi 29,69 triliun, mencerminkan komitmen masyarakat dalam mempertahankan kepemilikan polis secara berkelanjutan. Di sisi lain, Bapak Ibu, pendapatan dari premi tunggal mengalami penurunan sebesar 5,4% dengan total nilai pendapatan premi tunggal sebesar 17,76 triliun rupiah. Next slide. Sekarang bicara tentang total pendapatan premi berdasarkan unit usaha. Total pendapatan premi dari unit usaha konvensional tercatat sebesar 40,94 triliun, meningkat 1,8% dibandingkan tahun 2024. Ya, di mana tahun 2024-nya turun 0,4%. Unit usaha syariah juga mengalami peningkatan sebesar 12,4% dengan nilai 6,51 triliun rupiah. Unit usaha konvensional masih mencatatkan proporsi pendapatan premi terbesar, yaitu sebesar 86,3%, sementara unit pendapatan premi atau kontribusi dari unit syariah sebanyak 13,7%. Next slide. Berdasarkan kepemilikan polis, pada Q1 2025, Bapak Ibu rekan-rekan media, terlihat bahwa pendapatan premi asuransi perorangan mengalami penurunan tipis 0,9% menjadi 36,57 triliun rupiah. Sementara dari premi polis kumpulan mengalami peningkatan signifikan 19,5% menjadi 10,88 triliun rupiah. Total pendapatan premi industri asuransi jiwa sebesar 77,1%-nya berasal dari bisnis individu, polis-polis perorangan, sementara 22,9% berasal dari polis asuransi kumpulan. Selanjutnya, berpindah ke total pendapatan premi berdasarkan bisnis. Industri asuransi jiwa mencatatkan premi bisnis baru, jualan baru, Bapak Ibu, sedikit turun di Q1 ini, yaitu turun sebesar 0,5% menjadi 26,51 triliun rupiah. Namun, jika dilihat secara weighted premi, yang artinya premi disetahunkan, pendapatan premi bisnis baru sebetulnya mengalami peningkatan pertumbuhan sebesar 8%. Adapun dari premi lanjutan berkala secara konsisten mengalami pertumbuhan 8,2% menjadi 20,94 triliun rupiah dibandingkan Q1 tahun 2024. Ini berarti, Bapak Ibu, kesadaran masyarakat untuk memiliki pertanggungan atau proteksi jangka panjang semakin meningkat, sehingga mereka memilih untuk melanjutkan dan mempertahankan coverage asuransinya, polisnya. Premi bisnis baru berkontribusi 55,9% terhadap total pendapatan premi, sehingga sisanya 44,1% berasal dari premi lanjutan berkala. Slide selanjutnya, pada periode kuartal 1 2025 ini, kanal distribusi bank assurance, Bapak Ibu, tercatat masih mendominasi pendapatan premi. Sebanyak 39,2% pendapatan premi merupakan kontribusi dari kanal atau jalur distribusi bank assurance dengan total nominal 18,51 triliun rupiah. Sementara untuk kanal distribusi keagenan, agency, proporsinya terhadap total pendapatan premi sebesar 29,4% dengan total nilai rupiahnya adalah 13,96 triliun rupiah. Kemudian dari kanal distribusi alternatif, non-bank assurance, non-agency, proporsinya mencapai 31,3% dengan total nilai sebesar 14,87 triliun. Tiga komponen penyumbang premi tertinggi pada kanal distribusi alternatif ini adalah direct marketing, employee benefit consultant, dan pialang atau broker asuransi.